Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam acara Podcast asik bersama Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Saat ini saya mengundang tamu yang sungguh sangat luar biasa. Beliau tidak saja sebagai jenderal purnawirawan, beliau tapi juga akademisi yang luar biasa dan gelarnya adalah profesor. Di samping itu, beliau juga punya pengalaman yang luar biasa karena beliau mantan ketua BNPB yang pada saat beliau menjabat sebagai ketua BNPB, banyak sekali kejadian-kejadian yang berhasil diselesaikan dan sampai sekarang beliau masih menjadi panutan dalam konsep kebencanaan. Maka kali ini saya akan mengajak saudara sekalian untuk diskusi mengenai peran pendidikan vokasi Indonesia dalam pengelolaan atau dalam mitigasi dalam mengatasi masalah bencana di Indonesia. Kita sambut terlebih dahulu tamu kita yang sangat luar biasa, Prof. Samsul Ma'arif. Prof, selamat lagi, salam tangguh, Prof. Yang pertama, para pendengar kita sudah sangat kangen untuk melihat bagaimana peran vokasi ini sebetulnya terhadap masalah kebencanaan di Indonesia yang dari data BMKG maupun BNPB, eskalasi hidrometeorologi itu sangat tinggi. Nah, tapi sebelumnya saya mau tanya Prof. Samsul, bagaimana larah-larahnya dalam bahasa Jawanya itu? Prof. Samsul itu sebagai tentara sampai jenderal yang luar biasa, angkatan 73, berarti angkatannya Pak SBY, sekaligus sebagai akademisi mencapai gelar profesor di bidang sosiologi, tapi juga memimpin BNPB kebencanaan dan sampai sekarang menjadi panutan di dalam pengelolaan masalah bencana di Indonesia. Bagaimana mau diceritakan Pak Prof. Samsul? Iya, terima kasih Mas Agus. Ini satu kehormatan untuk saya hadir di UGM di vokasi ini ya. Iya. Kalau tentang diri saya ini nggak ada yang istimewa. Saya orang dari desa, orang tua saya seorang purnawirawan Bintara. Dan waktu saya selesai sekolah STM jurusan mesin saya dulu. Di Jogja dari mana? Di Kediri. Di Kediri. Lalu saya diterima di ITS, Fakultas Ilmu Perkapalan, atau disuruh milih lagi di Fakultas Teknik Industri tadinya. Jadi eksak terus belakangnya. Padahal saya pilihnya mesin ya. Tapi saya akhirnya disampaikan saya masuk aja dulu karena ranking saya bawah waktu itu. Jadi nanti saya ticket holder untuk semester atau tahun berikutnya pindah gitu. Tapi tiba-tiba bapak saya 1 minggu kemudian bilang bahwa dia mau pensiun gitu kan. Apa artinya? Saya masih punya adik 6 gitu kan. Sebagai anak pertama, ya udahlah. Saya langsung berkelana atau istilahnya itu hijrah ke Jakarta. 1 tahun ingin saya tuh sambil kerja nanti kuliah gitu. Tapi seiring waktu kemudian paman saya bilang coba aja Akabri gitu. Masuklah ke Akabri gitu kan. Akabri ketemu teman-teman dan pada saat itu yang sangat kami ingat-ingat dan berkesan adalah kami dididik oleh seorang gubernur yang selama full 4 tahun mendidik kami jadi Jenderal Sarwedi Wibowo. Pada saat itulah kami diperkenalkan dengan kehidupan mahasiswa. Artinya kita setiap 3 bulan itu ada diskusi. Bahkan kami yang ngajar dulu kebanyakan dari UGM ya. Jadi yang ngajar kimia, fisika, matematika, bahasa Inggris, kemudian ilmu sosial pembangunan, politik. Itu dosen-dosen sampai sekarang nih, Bro. Sampai sekarang itu. Masih ya, beberapa dosen kita masih ngajar juga. Itu kami kerja di sana dan dari situ karena tiap 3 bulan ketemu dengan rekan mahasiswa dan kemudian tiba-tiba tingkat 4 selalu teman saya bilang, "Sul, kita besok kalau gitu bisa dong kita melanjutkan kuliah gitu." Gitu. Lah pas juga memang dulu keinginan saya kuliah, tapi kan pengen jadi insinyur. Oke, singkat cerita, sampailah kami di dalam pengalaman itu melihat bagaimana yang namanya
pendidikan yang satu-satunya tentang militer itu tidak cukup untuk menghadapi berbagai masalah di masyarakat gitu ya. Artinya di sana saya dinas pertama di NTT, secara etnografi kami melihat bahwa ada sesuatu yang bagus ya dari itu. Kenapa enggak itu kita bawa dalam kepemimpinan kita? Dan setelah keliling Indonesia, Mama, ternyata memang banyak itu beberapa tinggalan-tinggalan kira-kira istilahnya zaman keemasan zaman dulu itu. Itu terungkap ketika misalnya saya ketemu dengan beberapa tokoh adat, tokoh agama. Artinya bahwa kita itu memang sudah mempunyai wisdom ya, yang kira-kira mungkin apakah hilang karena ada penjajahan. Katakanlah sekarang kalau misalnya saya meloncat aja ketika di kebencanaan ya, itu masalah likuifaksi yang kita rame-rame dikenal setelah kejadian Palu tahun 2018, itu ternyata di abad ke-13 sudah ada tulisannya tuh Mas. Dan itu ada di Inggris gitu loh. Jadi ahli filologi Profesor Osman itu cerita, beliau ketika S3-nya, doktoratnya di bidang filologi itu menemukan berbagai tulisan-tulisan kita yang sebetulnya bagaimana dia betul-betul understanding risk di daerahnya. Even tsunami, meskipun namanya belum. Bayangkan loh, abad ke-13. Nah, jadi di situ saya tertarik, wah ini kalau cerita-cerita kayak gini namanya masa sosiologi menarik nih. Dari orang yang tadinya berlatar belakang eksak gitu ya, terus saya melihat kok menarik sekali. Menarik gitu. Nah, kemudian kalau masalah karir seperti biasa, kita juga memang ada semacam pilihan kerja kayak sekarang Lakip atau apalah. Lalu juga ada sekolah berjenjang, kami ikuti semua. Dan sebagai tentara tentu siap ditugaskan di mana-mana. Jadi tidak pernah milih gitu loh. Jadi pokoknya ditugaskan apa siap itu aja. Di pensiun siap, ditugaskan siap. Nah, dilalah kok ditugaskan di kebencanaan. Sesuatu yang sama sekali baru, meskipun juga hari-hari dulu ketika Komandan Kodim, ketika jadi Danrem itu selalu ada banjir kita terlibat. Tapi kan levelnya itu hanya semacam relief ya, hanya bantuan aja. Kita tidak memahami konsep kebencanaan itu sehingga apa. Jadi kita melihatnya itu hanya ya yang wira-wiri di situ, lalu ada apa itu ambulans, wow, ribut, paling aja gitu-gitu doang, gitulah. Tapi setelah saya ke BNPB, saya melihat ternyata kok banyak sekali menantang gitulah. Nah, oleh karena itu yang tadinya saya S3 saya tentang sosiologi militer. S1-nya tadi gimana? S1-nya di mana? Kalau S1-nya fisik di Universitas Terbuka. S1-nya jadi saya Universitas Terbuka itu hanya Akabri 4 tahun kan. Selesai. Nah, kalau teman-temannya ke Amerika, Akabri sudah dianggap S1. Kalau Indonesia kan lebih hebat. Jadi 4 tahun itu nggak dianggap. Jadi harus S1, 3 semester, status saya di bidang politik, kemudian S2 saya di UNER, saya ngambil ilmu sosial, dan setelah itu di UI, saya ngambil sosiologi. Itu ceritanya seperti itulah. Gitu. Nah, jadi setelah itu saya akhirnya menemukan bahwa, saya kok punya kurva lain ini Mas ya. Itulah. Di satu sisi saya di tentara ya sampai biasanya kalau kita itu di tentara kan ya pengennya pangkatnya apa gitu kan. Kalau di kampus apa kan gitu kan ada. Nah, saya pikir itu udah dapat kok saya masih bisa berkarya, maka lalu ada tantangan baru kurva lain. Lah kurva lainnya itu kok iya inline dengan pendidikan saya gitu. Dan dua-duanya lah kan gitu ya. Sehingga saya akhirnya mengambil posisi pada sosiologi kebencanaan namanya. Belum ada nomenklatur itu. Belum ada, ya. Nah, setelah saya mengajukan guru besar, tadinya disebut sosiologi bencana, lalu oleh Dikbud diubah menjadi sosiologi kebencanaan. Nah, itulah ceritanya. Saya akhirnya menuju ke sana, tetapi heavy-nya sebenarnya tetap melihat kebencanaan dari aspek sosiologi, Mas. Saya itu. Yang lain ya seperti Mas Agus, Prof. Agus yang ambil, yang lain monggo lah. Itu multidisiplin. Itu ceritanya. Kita masuk ke segmen yang berikutnya ya, Prof. Samsul. Nah, saya itu pengen tahu sih, karena nanti arah kita itu ke peran sekolah vokasi terhadap kebencanaan Indonesia, maka mohon diceritakan dulu konsep penanggulangan bencana Indonesia itu kayak apa, sehingga nanti kita bisa masuk dari mana gitu, Prof. Samsul. Iya, saya mau mulai dari apa itu konsep ya. Iya. Konsep sendiri ada pengertian yang menyebutkan bahwa konsep itu adalah sebuah ide gagasan yang harus mampu memecahkan masalah.
Jadi kalau hanya konsep punya gagasan tapi tidak untuk menyelesaikan masalah ya namanya bukan Solutif konsep. ya. Ya, jadi konsep. Jadi banyak lah arti konsep kalau Ya, kalau ya, hanya ya. saya paling orang yang tidak butuh suka definisi ya. Ya, ya. Padahal tentara itu mestinya suka ya. Saya karena ada senimannya dikit tadi lah Ya, mungkin ya, ya. ya. Agak anti mainstream. Ada kebebasan. Oke ya. Nah, jadi itu konsep Mas menurut saya. Sehingga kalau kita melihat apakah konsep bencana itu hanya yang ada di definisinya Undang-Undang 24, udah bosen Mas. Oh, ya, Semua ya. orang itu aja. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang bla 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 itu aja Pak. Gitu. Yang menarik mungkin malah konsepnya UNSDR ya, United Nation, yang sekarang UNDRR ya namanya, United Nation for Disaster Risk Reduction itu, dia mengatakan bahwa bencana itu menurut dia ya, yang ini nanti akan memancing kita teman-teman vokasi, adalah sebuah gangguan yang serius terhadap keberfungsian masyarakat. Ya, terhadap keberfungsian masyarakat. Keberfungsian itu lainnya kepada effectiveness. Jadi kalau kita ngomong efektif, itu kita ngomong tentang fungsi. Jadi kalau kita jatuh, tangan kita patah, lalu di treatment, ya, lalu kita bisa lagi berfungsi, itu namanya efektif. Efektif. Kalau tidak berfungsi lagi, tidak efektif. Walaupun dia tidak sakit. Nah, jadi harus gitu. Nah, saya lanjutkan. Jadi adalah sebuah gangguan serius terhadap keberfungsian masyarakat yang gangguan itu melampaui kemampuan masyarakat itu sendiri untuk mengatasinya tanpa minta bantuan dari luar dirinya. Keren ya? Nah, berarti kalau begitu hakikat dari konsep yang itu tadi adalah persoalan kapasitas. Fokusnya ke kapasitas. Iya, jadi kita tidak ngomong tentang gunung meletusnya atau tidak ngomong tentang mengapa tsunami terjadi, mengapa gempa, tapi sejauh mana kapasitas kita ketika saya tinggal di suatu tempat untuk mampu mengatasinya tanpa bantuan orang luar. Dan saya kira ilmu ini bisa dipakai dalam kehidupan kita. Iya, betul. Walaupun bukan bencana alam, mungkin bencana apa aja lah, bencana keluarga mungkin, bencana ekonomi mungkin, sosial gitu. Dan seterusnya lah pokoknya. Itu adalah sebetulnya bagaimana kapasitas kita mampu mengatasi itu, to overcome disaster itu problem itu. Nah, jadi kalau seperti itu, ya apa dong peran kita cari? Intinya untuk meningkatkan kapasitas. Meningkatkan kapasitas sehingga misalnya, mereka bisa mengatasi sendiri. Misalnya, kapasitas nelayan terhadap tsunami. Salah satunya adalah misalnya dia menghadapkan rumahnya kemana misalnya. Ya, yang kedua ada mangrove yang sering dulu dikembangkan oleh almarhum Pak Doni Monardo ya, yang sangat sukses. Nah, itu jelas kan kita bisa melihat bagaimana kapasitas itu. Nah, kapasitas itu harusnya banyak sekali komponennya. Ya, komponennya banyak sekali. Jadi misalnya konsep tentang kapasitas harus kita ngomong tentang komponennya. Misalnya komponen yang pertama adalah regulasi lah. Ya, jadi jangan sampai regulasinya itu ya serba general gitu, tanpa kita berpikir adanya kekhasan, tidak ada. Jadi oke, regulasi tingkat pusat ada, tapi sampai ke perda barangkali harus disesuaikan itu. Nah, kira-kira teman vokasi masuk di mana nih? Nah, yang kedua adalah kelembagaan. Kelembagaan kalau menurut Scott itu ada 3. 1 normatif, bagaimana itu menjadi norma kita. Itu kelembagaan normatif. Yang kedua baru membuat regulasinya, termasuk norma tadi itu sekaligus dengan penegakannya. Percuma kita regulasi penegakannya, bahkan kadang-kadang orang loh, Anda itu kan penegak apa aja, kok malah Anda ngerusak gitu. Misalnya orang yang harusnya pagar itu menjaga tanaman, kok malah pagarnya yang makan tanaman. Nah, ini kan nggak benar. Lah baru yang ketiga itu dari tindakan 2 tadi itu menurut Scott itu disebut dengan kognisi kulturalnya. Jadi kalau orang lihat lampu merah, kemudian kita bablas saja, tiba-tiba di depan ada polisi, ditegakkan, kamu salah, gitu kan? Maka berkali-kali dia akan tahu, berarti merah, kalau merah kita harus berhenti. Jadi dia
gara-gara penegakan itu dan ada regulasinya, maka ada kognisi kulturalnya. Nah, sekarang kalau dalam konteks bencana apa itu? Gimana itu? Misalnya tentang tata ruang, ya dah. Jangan kayak Palu. Palu itu sudah diingatkan oleh Prof. Katili sejak tahun 98 kalau nggak salah ya. 89 ya, kalau 98. 99, tapi tetap dijadikan kota dan akhirnya seperti itu. Nah, artinya itu kognisi kulturalnya belum masuk. nggak masuk. Belum masuk. Ya. Mengapa? Jangan-jangan regulasinya. Yang kedua juga belum jadi norma, gitu kan. Nah, sekarang apa nih harus kita lakukan dalam konteks ini? Jadi teman-teman vokasi pun saya kira juga dia tahu bahwa oh aku hanya baru di level ini. Saya ternyata tidak bisa sampai level kognisi. Apa? Gitu kan. Jadi bentangan itu saya kira kita bisa penggal-penggal itu. Ngisi di mana ya? Yang ketiga adalah mitigasi. Jadi kapasitas itu yang ketiga adalah kapasitas mitigasi. Mitigasi itu dari bahasa Latin yang artinya itu menjinakkan atau melunakkan. Jadi bagaimana tsunami yang harusnya kecepatannya kalau di atas permukaan, let's say misalnya sampai 50 km ya, kalau yang di bawah 300 kan sampai kecepatan melebihi pesawat katanya. Gitu kan? Anggaplah 50 km. Tapi kalau ada apa tadi itu mangrove ya kan? Katakan mangrove ditanam sekitar ya let's say 1 km gitu. Kira-kira tsunami itu masih sampai ke pantai. Tapi sudah jinak, sudah tidak 50 km lagi gitu. Nah, ilmu ini bisa digunakan kemanapun, termasuk juga untuk menjinakkan lawan kita. Gimana caranya? Menjinakkan istilahnya. Ya. Atau meminimalisir. Ya, kita lebih baik kata-kata menjinakkan dan menjinakkan itu lebih sosiologis gitu deh. Oh ya. Gimana ya menjinakkan Gunung Merapi itu? Gimana cara menjinakkannya? Bagaimana ketika kita tahu ada elevasi yang seperti itu, tanah longsor yang bisa kita jinakkan. Lalu muncul dari teman Bekasi membuat namanya digital elevation model misalnya. Tapi dalam pikirannya bagaimana saya menjinakkan yang harusnya luncurannya sekian, yang pakai VT sama dengan V0 atau setelah GT kuadrat misalnya itu kayak apa sih cara menjinakkan? Kalau di Bali juga ada terasering ya kan. Tapi kalau kita taruh di misalnya Wonosobo, wah, kentang bisa nggak hidup tuh kalau pakai terasering. Lalu bagaimana? Tapi sebenarnya di Banjarnegara yang salah ada bagaimana? Nah, kita pernah mengalami itu pada tahun 2014 akhir ya. Nah, kemudian saya masih ada di situ. Nah, lanjutnya adalah kita bicara tentang early warning system. Itu kapasitas juga. Kita tahu bahwa pada tahun 2004 ketika terjadi Aceh itu kita belum terlalu berpikir tentang early warning system. Nggak ada. Jadi ketika itu kita belum punya undang-undang. Ya kita tahulah bencana, tapi as a matter of kecelakaan gitu. Gitu. Post measure. Oh, force major. Post measure. Gitu. Terduga insuan lah tahun 2004 ya. Jadi dari situ lalu muncul Undang-Undang 24 sekaligus BNPB lahir itu, Mas, itu ya. Nah, jadi early warning system itu baru juga terasa diperlukan di situ itu. Nah, early warning system itu karena kata sistem yang diartikan cuma alat hanya sub-sistem itu. Sistem itu ya termasuk kesadaran masyarakat segala macam, makanya ada juga pelajaran atau pengetahuan atau sebuah tantangan early warning system berbasis masyarakat. Karena masyarakat juga tahu, seperti Gunung Kelut, kalau akan meletus, masyarakat sudah tahu, rusa pada turun, binatang melata turun. Artinya ada bio warning. Dia sampai bisa tahu bahwa, ini sangat masif, ini tidak. Masyarakat tahu, Mas. Itu etnografi dia, itu budaya dia yang turun-temurun diwariskan oleh tinggal kita ini yang bagaimana mensaintifikan itu. Bagaimana kita membuat teknologi di situ dan bagaimana kita mengengineering sekaligus dengan pendekatan matematika yang disebut dengan E-STEP. Jadi bagaimana budaya kita yang saya katakan kita sudah punya zaman keemasan. Pastilah, Mas, nenek moyang kita dulu sangat paham tentang Indonesia dibandingkan orang Jerman yang meneliti ke sini lah, Mas. Cuman di mana itu barang gitu loh. Iya. Tersimpan di mana itu? Nah, itu. Harus diangkat kembali. Menggali masalah-masalah itu saya kira juga salah satu tanggung jawab kita, Mas.
Ya. Betul, Karena betul. itu adalah mekanisme survival yang sebetulnya secara budaya sudah dimiliki. Ini bukan tiba-tiba saat ini ada. Yang namanya Gunung Merapi itu udah ratusan tahun yang lalu Tahun sudah yang ada, terjadi ya. kok. Ya kan? Sampai di kelurahan misalnya ada Jogoboyonya di situ. Berarti kan dulu sudah Ada secara Joko medis Tirto Jogotirto, yang menjaga Ululu air. dan sebagainya. Iya, jangan sampai terjadi Iya, banjir. iya, 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 iya. Artinya itu kan zaman keemasan. Gitu. Sudah sampai pada Nah, institusionalisasi berarti gitu berarti ya. kita sendiri nggak usah ngomong apakah kita kalah atau siapapun. Oke lah, bagaimana kita mengungkap itu dengan mensaintifikkan etnografi yang ada itu. Iya, Gitu. iya, iya. Oke. Yang berikutnya habis mitigasi masih ada 3 lagi, Mas. 2 lagi. 1, kita harus punya kapasitas berupa skill dan knowledge untuk masyarakat. Nah, ini di mana ini kira-kira posisi kita. Jadi masyarakat punya skill. Skill untuk dia paham kalau terjadi begini kayak apa yang saya lakukan. Iya, iya, iya. Misalnya lah, kalau saudara-saudara kita yang di Maluku itu, kalau ada angin barat, dia cari ikannya di timur. Hal itu. Ya, yang lain gitu. Jadi dia sudah paham kemana imigrasinya si Ikan. tuna itu ketika air laut menjadi semakin asam. Misalnya, dia tahu Mas, paham banget. Paham dia, ya. Tapi harus kita upgrade ya dengan saintifik tadi. Nah itu skill dan yang terakhir ini memang tantangan semuanya. Kalau ini lebih kepada para penguasa yaitu sistem kesiapsiagaan. Sistem kesiapsiagaan. Selalu sistem terus ngomongnya Mas. Ya. Jadi kesiapsiagaan itu tidak sekedar aku siapa apa. Ingat ya, karena sistem disebutkan di sini karena menyadari bahwa disaster doesn't respect borders. Betul, ya. Jadi gempanya itu ada di Bantul, yang kena Klaten, artinya bahwa sistem kesiapsiagaan itu bukan hanya menghadapi bencana yang terlokalisir di situ, tapi barangkali entah somewhere else di sana yang berakibat ke kita. Nah, itulah sebetulnya pendekatan kapasitas dalam konsep kebencanaan itu. Ya. Jadi focusingnya adalah peningkatan kapasitas sebetulnya. Untuk saya yang dari konsep yang ini. Ada konsep yang lain lagi. Tapi kita ini aja dulu. Ini dulu. Karena itu sudah banyak sekali yang bisa kita lakukan ya. Peranan vokasi untuk meningkatkan kapasitas unlimited tuh. Unlimited. Kapasitas teknologi, kapasitas kesadaran masyarakat sosial, kapasitas komunikasi, dan lain-lain. Kalau dalam konteks, Mas, dalam konteks rangka berpikir teman-teman kebencanaan yang disebut dengan siklus bencana itu, ya anggap aja lah bahwa yang saya ceritakan itu adalah bagaimana kapasitas pada saat sebelum bagaimana kapasitas yang dibangun pada saat krisis. Kemudian bagaimana pascanya itu krisis. Jadi maksud saya, bahwa bisakah kita membuat teknologi ya, rumah yang memang aman gempa di tempat rawan gempa. Karena yang di Lombok itu saya kemudian meneliti di sana ada sebuah masjid yang dibuat pada tahun 1825 itu tidak runtuh gitu. Sementara beberapa rumah yang menggunakan konsep-konsep luar negeri yang dikatakan apa misalnya rumah layak huni atau layak huni gitu kan. Layak huni karena apa? Oh, karena mataharinya masuk lah. Indonesia ini penuh sinar matahari, hujan aja matahari ada, Mas. Keluar dari rumah aja. Kalau orang Eropa memang cari matahari itu usulnya bukan main gitu loh. Sehingga konsep-konsep luar itu masuk ke Indonesia, harusnya ada teman-teman vokasi yang mampu bisa memfilter itu. Mana ini sebuah cocok nggak, masuk nggak gitu. Itu. Wah, ini kita udah masuk ke segmen ketiga nih, Prof, yaitu segmen nyambung. Peran pendidikan vokasi Indonesia kan banyak sekali nih, mulai baik dari SMK, Profesor Samsul juga waktu itu masuk SMK, kemudian juga dari Politeknik, akademi, maupun juga yang ada di universitas, atau kayak di UGM ini sekolah vokasi. Itu mulai banyak dan semangatnya saya lihat energinya besar. Dan kemarin juga ada kunjungan dari Manowari ke sini juga ingin membuat juga pendidikan vokasi di universitas. Gitu. Di Papua. Di Papua. Akan mulai banyak universitas yang ingin membuat pendidikan vokasi di dalamnya. Nah, kita pengen tahu karena ada tensi bencana itu banyak, peranan vokasi juga ada, tidak hanya untuk industri, tapi juga untuk permasalahan-permasalahan bencanaan ini. Ini gimana nih gabungkan dua hal itu, Prof. Samsul?
Dimulai dari, saya itu suka kalau dalam filsafat ilmu pengetahuan itu kan salah satunya adalah kebenaran etimologi ya, gitu kan. Iya, Gitu. iya, iya. Salah satunya ketika vokasi itu apa sih? Hmm, hmm, hmm. Saya kira vokasi adalah sebuah upaya untuk menyiapkan tenaga-tenaga ahli dan terampil. Balik lagi yang tadi Iya, tuh. Jadi wah, itu terampil. kapasitas, Hmm, skill, cocok ketemu ya tuh. pas Iya. itu. Ah, Jadi melahirkan tenaga ahli. Yang tadi guyonnya kalau di tentara itu tenaga aja. singkatannya TA. Ah, Jangan sampai TA itu disingkat menjadi tenaga aja. Iya, Ini iya. tenaga ahli. Benar-benar Harus tenaga ahli ahli. betul, bukan karena jabatan TA. Tapi dia nggak ahli apa-apa, hanya karena dia non-job, lalu situ jadi tenaga ahli. Kan sering gitu kan. Sampai-sampai di dalam tenaga ahli itu, Mas, itu secara status sosial nggak begitu kuat. Nah, ini juga tantangan bagi dan vokasi. Coba bisa nggak kita membuat sebuah definisi yang kira-kira memang membuat ya dia bisa meningkat gitu. Kalau ditanya, Anda kerja di saya tenaga ahli itu kayaknya kurang. Kayak Itu cuman kan. dipakai kalau diperlukan, setelah itu nggak diperlukan. Ada artinya ini orang nggak laku di sana. Jadikan akhirnya hanya tenaga aja. Ya pokoknya hadir gitu, tapi nggak ahli. Nah, Oke, jadi ketika vokasi yang disebut dengan tenaga ahli plus terampil penyelesaian masalah, skillful, ya. Artinya itu ditambahkan menjadi namanya profesional. Nah, berarti kita melihat sejauh mana sih kebencanaan itu diselesaikan secara profesional. tenaga profesional, ahli tapi juga Ya. bisa menyelesaikan masalah. Kalau menurut Huntington profesional itu ada 3. Satu, dia skillful, memang dia bidangnya itu. Skillful, total ya. Yang kedua, ini yang penting, social responsibility. Misalnya dia seorang dokter, dia lagi besar keluarganya. Katakanlah di salah satu tempat pariwisata, tiba-tiba di sana ada orang yang kejang-kejang lah kata itu, yang tidak dikenal sebenarnya. Nah, maka dia seorang dokter, diam aja juga nggak ada yang tahu. Iya. Tapi dia punya social responsibility. Maka dia akan menghadiri kerumunan orang itu, lalu mengatakan, Bapak Ibu sekalian, tenang, mohon mundur sebentar, saya dokter. Saya akan melihat ini. Nah, gitu. Nah, itu seorang profesional itu harus punya itu. Yang namanya dengan social responsibility. Bukannya skill. Ini masalah mental ini. Masalah moral ini. Ya, betul. Dan dari situ dia nanti akan muncul ide-ide itu. Kalau katanya Rene Descartes itu cogito ergo sum. Saya berpikir, maka ada itu barang. Saya berpikir punya ide ini, maka muncul. Nah, yang ketiga adalah corporateness. Corporateness artinya punya rasa korsa. Jadi kalau dia bergerak di kebencanaan, maka dia memang harus dekat dengan Prof. Agus, yang ahli akhir, kenal sama relawan apa. Gitu. Jadi harus punya jiwa korps, keterpanggilan itu. Nah, ini ciri-ciri profesional. Dan nanti mahasiswa kita akan cek. Anda itu hanya mau cari pekerjaan atau apa? Atau Anda ingin jadi profesional. Dan nanti dibikin aja sebuah visi baru bahwa vokasi itu melahirkan tenaga profesional. Karena tenaga ahli itu bisa hanya tenaga aja. Iya. Aku ngomong berapa kali ya? 4 kali tenaga aja. Kok kayaknya serius banget ini. Memang ada sesuatu yang jadi pikiran saya bahwa banyak orang-orang tenaga ahli itu hanya karena dia seolah-olah nggak ada tempat gitu loh. Jadi tadi skill, soft skill, hard skill dia punya. Skillful istilahnya. Skillful. Social responsibility. Yang ketiga adalah corporateness. Keren itu. Itu kalau membentuk di dalam mahasiswa maupun dosennya, wah itu bisa menyelesaikan banyak hal. Ya, tapi sebetulnya kan itu kan sebenarnya kan begini Mas. Kalau untuk menciptakan itu tidak lepas dari yang tadi saya bilang tentang knowledge management itu. Ya. Jadi mengapa Mendikbud kita selalu mengatakan, loh kita itu kan mau menciptakan orang yang ahli mengarungi 7 samudra, menghadapi perompak, menghadapi ombak tinggi. Masa latihan cuma di kolam renang? Memang ada airnya. Ada ikan, pura-pura aja. Jangan dong. Masukkan ke sana. Gitu. Masukkan ke sana. Jadi kalau ingin skillful, punya corporateness, saya kira kita perlu ada waktu ya ketika terjadi bencana. Teman-teman yang memang tertarik kebencanaan, ya harus diterjunkan di sana. Nah ini terserah cara ngitung SKS apa tuh nilainya itu monggo. SKS-nya berapa? Iya, itu berapa gitu aja. Saya kira yang kebijakan baru yang sekarang
S2 3 semester ini itu. Jadi setiap ada pelatihan, misalnya kayak ada, kalau di UNER itu akan kita bersama-sama untuk inaris, misalnya mahasiswanya. Kemudian saya juga ngajar di sana. Terus misalnya nanti ada masuk UGM yang ini akan kita buat juga yang untuk ini Mas, apa namanya, sertifikasi profesi. Artinya dia kalau masuk ke situ maka dia sudah punya corporateness di situ. sekarang itu. Jadi saya kira saya juga mengimbau dalam pengalaman saya yang sudah sekian lama ini, ternyata yang membuat kita tidak kesepian justru spesialisasi kita, Mas. Yang membuat kita sepi, kadang-kadang sepah itu karena semua yang dikerjain atau nggak tahu kabeh. Nggak laku semua. Lalu kita spesialis itu, spesial kebencanaan, korporatnya teman-temannya banyak sekali. Masih ada terus itu loh. Jadi memang sejak awal-awal memang sudah diberikan sebuah challenge ya pada mereka sebenarnya. Anda ingin skillful di mana? Nanti Anda punya social responsibility ya, kayak misalnya teman-teman yang bergerak di bidang teknik. Saya dulu masih ingat ketika di SMK STM waktu itu ada namanya teman saya di jurusan bangunan air. Ya. Berarti apa dong yang dilihat selama ini ada kesulitan dalam mengatasi banjir yang ada hubungannya dengan persoalan sungai. Ya kan? Muncul social responsibility-nya. Apa itu? Kira-kira itu orang ahli bangunan air. Ya oke lah dia bicara tentang debit, bicara tentang ketebalan tanggul, lalu bagaimana cara mengatur alinya, lalu kedalaman. Ya sekarang buktinya di Lamongan juga belum selesai-selesai. Ya, yang di banjir yang setiap saat ada itu, dan kerugiannya besar sekali, Mas. Dan bisa dihitung gitu loh. Dan bisa dihitung. Nah, cuman persoalan yang lebih utama bagi saya yang tadi dari segi tanda petik agak paternalistik tadi itu memang ya yang kita ketuk hatinya adalah para penguasa pemerintah. Penguasa pemimpin yang ada gitu ya. Karena memang Pak itu amat undang-undang loh, Mas. Bukan kita hanya nuntut-nuntut. Jelas-jelas pasal 5 Undang-Undang 24 tahun 2007 mengatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah adalah pemangku utama atau penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan kebencanaan. Bukan masyarakat. Makanya saya waktu menjabat itu, saya juga nggak suka masalah disalahkan. Never, ya, karena ini adalah nggak bisa tanggung jawab bersama. Ya, tanggung jawab juga pemerintah. Masa masyarakat tanggung jawab, Mas? Bahwa dia ikut serta ya. Partisipasi. Itu nanti dalam sistem kesiapsiagaan yang tadi saya sebut itu, yang paling berat ciri-cirinya sistem itu adalah membuka ruang partisipasi. Itu paling sulit. Ya. Membuka ruang partisipasi ini ternyata nggak gampang. Kadang-kadang kita kalau masyarakatnya nggak tahu, dan dia nggak pernah membuka ruang partisipasi. Nah, iya. Ya kan? Saya beberapa waktu yang lalu saya memberikan kuliah umum di UNER, ada seorang mahasiswa S2 yang dari Palu mengatakan, kenapa waktu terjadi penyelenggaraan kebencanaan di Palu itu kok orang daerah tidak ada ruang partisipasi luas gitu. Nah, padahal di sana ada toko, ada apa yang juga ada turun-temurun dongeng-dongeng atau storytelling tentang kebencanaan di sana. Namanya apa nggak tahu ya. Lalebay lah semacam itu, dongeng malam itu loh. Satu saat dulu ada air ketika naik dan seterusnya lah. Nah, itu mestinya kan harus ada ruang partisipasi itu. Tapi kata-kata ini kan, makanya aku tadi awal tidak terlalu suka ngomong yang sudah terlalu teknokratis itu. Nah, jadi kalau tadi Prof. Agus menyampaikan tentang mahasiswa, dosen saya kira kita terjunkan aja ke lokasi itu, lalu dia di samping juga yang pakai model positivistik, list juga yang modelnya yang eksploratif. Supaya kita mengangkat, dulu sudah ada tuh. Dia dapat cerita-cerita itu. Nah, satu lagi nih, kita akan bicara tentang Indonesia dulu, dari Sabang sampai Merauke. Politeknik juga ada di sana banyak sekali. Perguruan tinggi vokasi juga ada di setiap tempat gitu. SMK bahkan di setiap kabupaten ada SMK. Bagaimana ini tidak hanya yang mengambil tema mengenai kebencanaan,
Tapi sense mereka, karena mereka sudah dibekali dengan praktek teori yang kuat gitu, yang lebih cepat untuk ikut menyelesaikan masalah. Nah, mereka ada di depan, mereka sudah ada di sana. Nah, perannya apa ini, Prof. Samsul? Teman-teman vokasi seluruh Indonesia ini. Kita kembali dari yang pertama tadi Prof. Agus juga menyampaikan bahwa bencana itu kan multidisiplin ya. Iya, betul. Nah, jadi mulai sekarang setidaknya nomor satu kita ingatkan teman-teman, sudahlah, jangan lagi ngomong ego sektoral lagi lah. Ya. Itu mitos lah, itu zaman nenek moyang kita sudah ada kata-kata itu. Tapi kan ada Pak, iya. Tapi nggak usah disebutkan ego sektoral gitu loh. Kita paham betul bahwa seorang pemimpin, salah satunya ya, ini nggak saya sebutkan semua, dia adalah seorang teknokrat, sosiokrat yang capable di bidangnya. It means bahwa semua tokoh-tokoh itu dia pasti punya kapabilitas masing-masing. Jadi seorang teknokrat yang sosiokrat itu dia juga menyadari bahwa bukan gua tok yang pinter gitu loh. Ya, betul. Nah, kalau sudah menyadari itu, kenapa kita tidak berusaha untuk mengembangkan disebut dengan co-production atau co-creation? Co-creation. Jadi saya kira pengetahuan apapun itu tidak perlu kita sok merasa aku lebih unggul dari yang lain itu. Misalnya kayak udah lama kan hard science sama social science. Wah, seolah-olah kalau social science itu rendah, terus natural science, alah itu udah kuno itu. Sudah lama itu. Sudah sekarang itu sudah ada namanya multidisiplin, ada transdisiplin, ada interdisciplinary approach, ya kan? Jadi artinya saya juga melalui Prof. Agus ini juga menyampaikan, dan saya kemarin sampaikan adalah masa kita ini kan Bhinneka Tunggal Ika. Kita memang berbeda, tapi nggak usah dibeda-bedakan. Jadi kita nggak usah belum mengatakan, lu si anu ego sektoral, jangan-jangan ego dia sendiri. Nggak usah. Kita menyadari, dari perspektif dia begini. Apalagi sekarang dengan adanya AI ini. Itu kan kelihatan sekali ya. Lawang urusan bencana aja dulu, waktu kami belajar tentang machine learning itu ya, ternyata kok urusan harga hewan masuk. Nggak kepikir. Kok tentang kurs dolar, kok banyak banget yang tadinya kita lihat itu hanya persoalannya cuma 6 atau 7 faktor. Unlimited. Nah, sekarang apakah tega kita ngomong ego sektoral? Kok nggak tega banget? Ya, sudah tidak. Era sekarang kok. Ya, ayolah, kalau jangan itu kita bilang aja co-creation atau co-production. Ya, dan saya sering mengatakan domain dan kodomain itu kan logika matematik yang kita sudah ajarin. Belajar dulu, ada domain, kodomain. Apa susahnya? Gitu kan. Artinya kalau misalnya dalam konteks sungai tadi, mungkin dari sisinya orang sungai apa komponennya. Tapi dari sisi pemerintahan daerah apa? Misalnya sejauh mana orang boleh tinggal dari bantaran sungai. Itu jelas bukan urusannya orang air itu. Itu urusannya kebijakan itu pasti. Ya, tapi bagaimana orang yang di dalam sungai aja ketika pemilu dikasih TPS. Berarti kan diakui kan, dikasih listrik. Ini kan ini jangan disalahkan orang ahli air, no, gitu kan. Orang membuang sampah itu urusannya orang sosiologi itu. Ini persoalan norma, gitu kan. Itu gimana? Termasuk tadi yang orang melewati lampu merah itu ada. Makanya memang harus selalu kita tingkatkan itu. Jadi pertanyaan Prof. Agus tadi, jawaban saya gimana caranya? Yang pertama kita berikan kesadaran kepada mereka bahwa tidak harus ada di kebencanaan, tapi ilmu Anda itu pasti dibutuhkan di bencana, apapun ilmunya, betul ya. Pada saat sebelum itu apa? Pada sudah apa? Dan itu kalau dalam podcast ini yang saya tawarkan yang 6 hal tadi aja. Regulasi, kelembagaan, mitigasi, kemudian early warning system, skill and knowledge tadi itu ideologi. Yang terakhir sistem kesiapsiagaan. Itu dilakukan sebelum, selama, dan sudah. It means bahwa seluruh ilmu apapun bisa masuk. Please pakai co-production. Please pakai co-creation. Please pakai domain kodomain. Kalau istilahnya ada teman saya, Dr. Dodi Ruswandi itu, buat antar pengetahuan dengan bantu, buat dikasih connecting door. Ada bukan lunas tetap mengetop. Prof. Agus, boleh saya masuk? Oh, boleh Pak.
dibukakan. Ya, Begitu waktu ke tempat saya ngetok juga. Ya. Itu adalah sebuah saling penghormatan yang disebut dengan connecting door itu. Connecting door. Bukan belusuan, bukan saya orang sosiologi seenaknya ngomong tentang teknik, nggak berani saya. Saya harus izin dulu, Ya, Mas ya, ini ya. gimana? Saya kira gitu. Terus terjadilah kesepahaman antara Ya. dua ilmu. Tadi itu. Ya. Itu artinya bersama. Betul ya. Jadi saya kira kalau di bidang interdisipliner itu semakin banyak bidang-bidang ilmu itu secara proaktif mendekati bidang ilmu yang lain dan menciptakan irisan-irisan untuk bekerja sama, maka akan muncul ilmu baru yang unlimited, termasuk dalam kebencanaan itu. Mungkin jadi lebih efisien karena yang sebelumnya sektoral nggak efisien, tapi setelah dijadikan satu, IT-nya masuk jadi efisien misalnya gitu. Sosiologinya masuk jadi tepat keputusannya sasaran. Saya memang dari transmulti dengan mono yang integrasi tadi, interdisipliner itu, saya lebih memilih ke multi. Jadi kalau yang sendiri-sendiri itu kan kita pakai silo approach ya. Kalau ini kan lebih embedded. Tapi dia tidak kehilangan warnanya. Kehilangan jati dirinya. Karena diperlukan. Kalau yang integrasi tadi, itu kan ibarat sambal kan rasa pedas tapi lomboknya nggak kelihatan. Rasa asin, garamnya nggak kelihatan. Nah, orang itu kan biasanya juga ingin tanda petik pengakuan, Mas. Jadi saya dulu mengeluarkan teori namanya teori sapu lidi. Jadi lidi-lidinya itu masih ada, banyak gitu. Berapa banyak vokasi katakan itu. Vokasi manajemen, vokasi tentang apalagi. Vokasi itu tidak hanya teknik saja loh, Mas. Tidak, sosial juga ada. Sosial, kesehatan, tentang apa segala macam. Itu saya jadikan satu, diikat. Tapi masih kelihatan. Oh, ini ilmu teknik. Oh, ini masih kelihatan. Fungsinya jadi masih kelihatan. Dan lalu diikat. Nah, ini seorang pemimpin yang menggerakkan sapu itu untuk kerja bareng. Untuk menyelesaikan masalah-masalah. Jadi bukan kayak sambal tadi itu. Dia kelihatan, masih kelihatan cabenya. Gitu. Saya lebih suka itu karena setelah saya beberapa kali kelihatan di teman-teman, memang kadang-kadang walaupun katakanlah undang-undang mengatakan bahwa BNPB itu adalah memegang fungsi komando, fungsi kegunaannya, sebagai kewajiban. Tapi kadang-kadang orang mikir, siapa dia kok mengkomando saya? Gitu. Makanya kalau kita lihat ya, ada beberapa peraturan-peraturan yang baru muncul tahun-tahun 2018, 2019. Padahal undang-undang dibentuk 2007. Jadi selama 11 tahun itu ngapain? Tapi ini terjadi. Dan kadang-kadang saya juga masih melihat, saya nggak sebutkan karena baru-baru ini terjadi gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa, oh ini untuk standar ini maka Pemda bisa berhubungan dengan BPBD. Nah, BPBD itu orang Pemda. Kok seolah itu kok sesuatu yang asing gitu. Ini tahun 2007 dikatakan pemerintah membentuk BNPB dengan menteri, Pemda membentuk BPBD. Ya toh? Yang pejabatnya satu tingkat di bawah gubernur atau setara dengan 1B. Artinya itu sudah tahun 2007. Lah kok sekarang masih ada kemudian mengatakan, jadi dengan begini, karena kita harus begini, begitu ini, maka Pemda bisa berhubungan dengan BPBD. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa urusan manajemen kita pun di tingkat bawah, top saja, ternyata juga ya masih ada. Tapi tidak apa-apa lah. Ya memang harus jalan ya. Cuman memang kita juga, masa sih bencana itu sudah setiap hari datang. Bencana itu anggaplah bencana atau risk gitu, is our blood gitu loh. Jadi kita tidak perlu memanage itu, but we live with it. Ini bahasanya rada apa namanya, rada sok filsafat itu. Tapi artinya kita itu tinggal di situ, maka itu sudah tahu. Peribahasa lama mengatakan, jika engkau takut dilamun ombak, jangan berdiri di tepi pantai. Artinya kalau dia berdiri di tepi pantai, dia sudah tahu bahwa aku nanti dilamun ombak. Dan saya sudah tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Meningkatkan kapasitas. Iya. Itu jawaban saya dulu, Mas. Iya. Prof. Samsul, ini segmen terakhir nih. Gajah Mada, Sekolah Vokasi Universitas Gajah Mada, semua udah tahu, adalah sekolah vokasi yang muridnya atau mahasiswanya itu 66.000 sampai 7.500.
Ya, dosennya ada 300, sekarang 322. Iya. Bidang studinya itu program studinya sangat luas, Luas ya. lebar, ada 23 program 23. studi. Ya, dari engineering, kesehatan, sosial humanitarian, ekonomi dan sebagainya. Iya, iya. Nah, ini kita pengen karena melihat bahwa kebencanaan itu merupakan salah satu bagian penting yang harus kita bisa ikut menyelesaikan. Baik dari sisi mitigasinya, pada saat bencananya, paskanya. Dan kita relatif punya ilmunya itu. Bahkan kalau mau ekstrim, pariwisata pasca bencana pun mau ekstrim. Ada. Gitu. Nah, UGM mendirikan ini kita sudah 14 tahun. Ya. Tapi sebelumnya embrionya sudah ada yang 47 tahun, embrio untuk pendidikan vokasi ini. Nah, ini kita katakanlah menjadi salah satu dari sekian banyak vokasi yang cukup maju di Indonesia. Ya, yang ya kenyataannya setiap minggu kita selalu dapat kunjungan dari vokasi-vokasi di seluruh Indonesia datang belajar ke UGM untuk bagaimana pengelolaannya, bagaimana memajukannya dan sebagainya. Nah, ini kita perlu satu energi baru ini, Prof. Syamsul. Peranan kita, sekolah vokasi, khususnya Gajah Mada ini, yang merupakan satu sekolah vokasi yang cukup besar kalau dibanding lain, terhadap kebencanaan Indonesia ini sendiri. Apa yang bisa kita perankan? Itu adalah pertanyaan dari banyak teman. Kita bisa apa? Bisa apa ya? Kita bisa apa? Kemarin Pak Lili, Pak Dr. Lili, Kurniawan juga ke sini mengajak diskusi kita tentang bagaimana kalau industri kebencanaan kita garap bareng-bareng. Salah satunya itu. Tapi tentu saja ada masalah ekonomi, masalah sosial, masalah pariwisata, masalah macam-macam. Bagaimana Prof. Syamsul bisa menjelaskan pada kita semuanya mengenai ini? Ya sebetulnya inline dengan tadi ya. Yang pertama bahwa bencana itu tidak ada batas wilayah termasuk batas negara. Betul. Prof. Agus tentu tahu bahwa lebih dari 80 lembaga internasional ada di Indonesia. Dan dia membutuhkan tenaga-tenaga lokal. Ya, belum lagi kalau kita juga ingin, masa mereka datang, buat sekali-sekali. Saya setiap 2 tahun berkunjung ke PBB, ya kita bicara di sana. Tiap 2 tahun ada acara yang kemarin GPDR-nya di Bali itu, gitu ya. Itu kok saya nggak melihat orang Indonesia kerja di sana gitu loh. Di kebencanaan di kebencanaan yang 80 ya kan? organisasi. PBB itu kan ada FAO, itu bergerak di bidang pertanian. Yang mana Presiden Soeharto dapat penghargaan. Kita juga Presiden SBY dapat penghargaan dari UNDRR tuh, dari kebencanaan. Mungkin yang nanti apalagi. Jadi artinya bahwa urusan kebencanaan, kita tahu bahwa dari World Risk ya, data dari World Risk tahun 2022 kemarin bahwa Indonesia itu ranking ketiga rawan bencananya. Artinya dunia itu paham bahwa bencana dasar respect border itu bukan berarti kalau kita rawan bencana tidak mempengaruhi yang lain-lain. Jadi sebetulnya peluang untuk teman-teman kita itu sangat luas sekali. Apalagi kalau kita bicara tentang yang disebut dengan kapasitas adaptif itu, salah satu fungsi adaptasi itu kan menemukan peluang, Mas. Saya mempunyai satu optimisme, tapi bersifat realistis bahwa UGM ini sebagai universitas yang terkemuka di Indonesia, rankingnya juga tinggi. Saya kira itu juga ditunggu sebetulnya kehadiran teman-teman vokasi ini. Jadi kita sampaikan aja. Dari sini terus dia bisa punya keahlian untuk vokasinya itu digunakan di luar negeri misalnya. Misalnya bagaimana yang kemarin juga Mas Agus cerita di diskusi kita waktu itu, bahwa ternyata yang namanya tanah longsor di sini itu, the origin of bencana itu justru 10 km di sana itu. Tidak bisa lihat dengan mata kepala, tapi dengan drone bisa lihat gitu lah. Oh ternyata yang sini bagus, tidak ada penggundulan hutan, tapi di atas sana. Yang jauh di sana, far away dari situ, begitu kejadian malah yang jadi kena kita. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, maka saya bisa katakan bahwa sekali lagi disaster doesn't respect borders. Lalu seperti apa? Lah peran itu jangan menunggu.
Kalau proaktif. saya itu iya, karena memang bencana itu yang menjadi tema para teknokrat sebetulnya adalah tindakan yang paling tidak itu responsif, jangan reaktif. Paling tidak responsif itu. Responsif. Yang selebihnya proaktif, yaitu kita sudah tahu. BMKG sudah menyampaikan. Ingat ya, salah satu azas dari kebencanaan kita di Undang-Undang 24 itu adalah ilpengtek, azas. Azas itu bahasa Indonesia itu landasan lah. Landasan kita bertumpu itu. Jadi ini semua bangunan ini tergantung landasannya. Landasannya ilpengtek, Mas. Jelas ditulis itu. Artinya apa? Kalau BMKG pasti ilpengtek. Ya orangnya ya ahli geofisika, ahli hidrometeorologi, alat-alatnya juga begitu. Sama dengan teman-teman kita di vulkanologi, so pasti. Seperti juga teman-teman kita di pusat gempa, so pasti itu semua ilmu pengetahuan. Sudah pasti itu. Standar ilpengtek. Ilpengtek ditambah S, Mas. Ilpengtek seni. Karena Master of Arts zaman itu kan seni itu ya termasuk sosial itu ya. Karena semua ilmu kalau nggak dengan seni garing, Mas. Kering, nggak bisa diterima. Kita ngomong rame malah rame terus. Misalnya kita datang ke satu daerah, Pak, gimana menurut Bapak perubahan iklim? Perubahan iklim itu apa? Mas nggak ngerti dia. Ini biasa tuh Pak. Tapi ini kan Mas, ini 4 tahun sekali Pak. Saya malah berterima kasih kalau panas begini karena tembakau saya lebih besar. Nah misalnya gitu gimana? Padahal kita sudah tadi mendefinisikan wah karena El Nino kita gitu gini-gini. Nah coba kita cari, kita istilahnya ada pesan lagi di sini untuk ketika tadi saya ngomong tentang knowledge management itu. Antara tacit dengan eksplisit kita manajekan. Wah. Saudara sekalian, teman-teman semuanya, luar biasa apa yang sudah kita dengarkan, penjelasan yang sangat gamblang dari Prof. Samsul. Terima kasih sekali Prof. Samsul. Kita sudah belajar mengenai konsep bencana di Indonesia yang disampaikan Prof. Samsul tadi, yang luar biasa kita sudah memahaminya, peningkatan kapasitas intinya itu. Kemudian peran sekolah vokasi di Indonesia ini juga sangat ditunggu-tunggu, yaitu karena memiliki kemampuan hard skill dan soft skill yang tinggi, menjadi tenaga-tenaga profesional yang ikut serta di dalam penyelesaian masalah bencana dari awal sampai akhir. Dan terakhir, Gajah Mada dengan sekolah vokasi yang sangat besar ini, dengan 6.000 sampai 7.500 mahasiswa, mempunyai andil besar dalam ikut serta menyelesaikan langsung permasalahan bencana, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Sampai di luar negeri. Kita diharapkan bisa bekerja keras untuk ikut serta menyelesaikan solusi bagi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kebencanaan di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan diingatkan kita punya 80 lembaga internasional yang ada di Indonesia yang itu mesti harus kita bantu dengan mengirimkan anak-anak mahasiswa lulusan kita untuk lebih mendorong mereka semakin efisien dan efektif dalam menyelesaikan bencana. Prof. Samsul, sekali lagi kita ucapkan terima kasih sekali. Saya ucapkan selamat untuk teman-teman vokasi untuk ada prim kemanusiaan yang menunggu kehadiran Anda semua. Terima kasih. Nanti akan kita sampaikan juga kepada para mahasiswa bahwa mereka harus mempunyai social responsibility yang tinggi, corporate yang luar biasa, teknologi yang dikuasai maupun rekayasa apapun yang dikuasai. Kalau menguasai 3 itu, maka sebetulnya bencana itu merupakan hal yang menarik kita untuk ikut serta di dalam penyelesaian masalah.